Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sumi Harse, Guru Kimia SMA Negeri 2 Lamongan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar kimia, mengenai termokimia. Apa itu termokimia? Termo adalah panas atau kalor. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari mengenai kalor atau panas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali penerapan pemanfaatan termokimia. Kalian tentu pernah sakit panas. Sakit panas dikompres dengan menggunakan instant cold pack. Kalor akan berpindah dari tubuh kalian ke kompres atau dari kompres kalornya berpindah ke tubuh kalian. Dalam termokimia yang kita pelajari nanti adalah perubahan kalor reaksi kimia, B. Perubahan entalpi standar, C. Penentuan perubahan entalpi reaksi. Perubahan kalor reaksi kimia. Perubahan kalor reaksi kimia itu terjadi perubahan energi dari panas dan dingin saling berinteraksi. Yang kita pelajari, 1. Interaksi sistem dan lingkungan, 2. Entalpi dan perubahan entalpi, 3. Reaksi eksoterm dan endoterm, 4. Persamaan termokimia. Interaksi sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem adalah proses yang kita amati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka terjadi pertukaran energi dan pertukaran materi. Sedangkan sistem tertutup terjadi pertukaran energi, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran materi dan tidak terjadi pertukaran energi. Ini contohnya misalnya tremos. Kemudian yang kedua, entalpi yang dilambangkan dengan H dan perubahan entalpi yang dilambangkan dengan delta H. Entalpi adalah energi kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi energi yang diserap, ini energi yang dilepas. Besarnya entalpi itu tidak dapat diukur, yang bisa diukur adalah perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, sehingga bisa dihitung delta H sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal. Berikutnya, yang ketiga, reaksi eksoterm dan endoterm. Jenis reaksi termokimia dibagi menjadi 2, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kalor akan diserap dari lingkungan ke sistem. Sedangkan reaksi eksoterm, kalor akan dilepas dari sistem ke lingkungan. Jadi reaksi eksoterm itu dari kalor dilepas dari sistem ke lingkungan. Delta H hasil lebih kecil dari delta H awal. Delta H negatif. Bagan energinya dapat digambarkan seperti ini. Jadi produk lebih kecil daripada reaktan sehingga hasilnya negatif. Suhunya produk lebih besar dari reaktan. Kemudian reaksi endoterm itu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Delta H hasil lebih besar dari bereaksi sehingga delta H-nya positif. Bagannya dapat digambarkan seperti ini. Produk lebih besar dari reaktan delta H-nya. Suhu produk lebih kecil daripada suhu reaktan. Contoh perarutan urea dalam air. Berikutnya, perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar dibagi 1. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF.
F adalah formation. Pembentukan berarti senyawa-senyawa kecil dibentuk menjadi senyawa besar. Gas nitrogen direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan amonia. Dia melepaskan 46,1 kJ per mol. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, diffusion delta HD. Contoh peruraian, garam diuraikan menjadi natrium dan klor. Kemudian menyerap energi. Perubahan entalpi pembakaran atau delta HC, combustion. Contoh pembakaran itu ditambah O2, maka dia melepaskan kalor. Kemudian perubahan entalpi standar atau delta HN adalah reaksi antara basa dengan asam akan menghasilkan garam. Yang kelima adalah perubahan entalpi penguapan standar, delta HVAP. Jadi perubahan dari cair menjadi gas. Yang keenam, perubahan entalpi pelarutan standar, yaitu ionisasi dari basa menjadi kation dan anion. Kemudian yang berikutnya, perubahan entalpi peleburan standar, peleburan berarti dari padat, perubahan dari padat menjadi cair. Berikutnya adalah perubahan entalpi sublimasi, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Ini adalah contoh soal daripada delta H. Perhatikan reaksi pembentukan air. Reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air. 2 molekul air dilepaskan, delta H pembentukannya dilepaskan kalor 472 kJ. Tentukan perubahan entalpi penguraian. Yang diketahui pembentukan, yang ditanyakan penguraian dalam 1 mol air. Pembentukan itu bertolak belakang dengan penguraian. Pada persamaan tersebut menunjukkan reaksi 2 mol air ini. Ini adalah molekul air. Kemudian reaksi penguraian kebalikannya itu dituliskan seperti ini. Jadi hasil dituliskan pada reaktan, kemudian reaktan dituliskan pada hasil, delta HF-nya dibalik, min, melepas jadi menangkap. Berikutnya, karena di sini tadi yang diketahui 2 mol air, yang ditanya 1 mol air, maka 2 mol tadi dibagi 2, atau koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui 2 kali energi yang diketahui tadi. Maka sebesar 236. Kalian bisa belajar latihan-latihan soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.